Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kembali lagi bersama dengan kami Healing Harmony, mengajak saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan hadirkan hadirat Allah di dalam ruang dengar saudara. Percayalah, ketika Allah hadir dalam hadiratnya, maka Ia akan memenuhi kita dengan kasih, kuasa, sukacita, dan damai sejahteranya. 25 menit ke depan, nikmatilah hadirat Tuhan dan alami kuasanya, serta nikmatilah kebenaran firman-Nya. Haleluya, haleluya. Bersama Healing Harmony Singers, kami mengajak saudara untuk menaikkan hatimu kepada Tuhan. Puji dan sembah Dia, karena Ia bertakhta di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Nya. Haleluya, haleluya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi, mari katakan, alam semesta memuji dan membesarkan-Nya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Hosana, 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 Hosana. Bersama katakan, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. haleluya. Nama-Mu besar ya Tuhan dan termulia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. haleluya. Nyanyi Hosana, Hosana
bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya. Dengan segenap hati nyanyikan Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Serukan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran dan kejayaan hanya bagi Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Israel pasca pemerintahan Raja Salomo terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara, yaitu Israel dengan ibu kotanya Samaria, dan Israel selatan dengan ibu kotanya Yehuda. Dan sepanjang pemerintahan raja dari satu ke raja yang lain, kedua kerajaan ini telah terlibat di dalam peperangan-peperangan, baik Israel dengan Yehuda, juga Israel dengan negara-negara yang ada di sekitar Israel. Demikian pula dengan Yehuda. Kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel dan Yehuda selalu diwarnai dengan peperangan. Dan kitab suci menerangkan bahwa dalam kepemimpinan raja-raja, maka raja-raja yang memerintah Israel, kebanyakan di antara mereka adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Sementara kerajaan Yehuda, pemerintahannya dipegang oleh raja-raja yang kebanyakan adalah raja yang takut akan Tuhan. Walaupun memang direkam di dalam Alkitab bahwa ada juga raja-raja Yehuda yang tidak takut akan Tuhan. Di dalam kepemimpinan raja-raja ini, ketika mereka hormat, tunduk, dan takluk di dalam kehendak dan kuasa Allah, maka di dalam peperangan-peperangan yang mereka alami selalu mendapatkan kemenangan. Sementara ketika mereka jauh daripada Tuhan, maka sebagai dampak langsung mereka mengalami kekalahan yang fatal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak sekali kisah raja-raja yang cukup menarik perhatian dan menjadi pembelajaran penting bagi setiap kita gereja Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 13 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah peristiwa yang menarik yang terekam di dalam 2 Tawarik ini pada saat kisah pemerintahan Raja Asa. Di dalam peperangan yang ia hadapi, ia harus berhadapan dengan
orang-orang dari Ethiopia dan orang-orang dari Libya yang sangat besar sekali jumlahnya. Bahkan Alkitab menulis 1 juta lebih tentara dari Ethiopia dan Libya yang datang menyerang Yehuda yang pada saat itu diperintah oleh Raja Asa. Tetapi karena Asa mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, serta berpegang teguh kepada perjanjiannya, maka dengan tangan kanan Tuhan yang kuat, Tuhan turun tangan dan menghancurkan kekuatan militer dari bangsa Ethiopia dan Libya yang sangat besar jumlahnya, disebutkan 1 juta lebih. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu saat ketika terjadi lagi konflik antara Yehuda dan Israel, ternyata Asa sebagai seorang raja yang telah mengalami kemenangan mutlak dalam peperangan melawan Libya dan Ethiopia dengan 1 juta tentaranya, Asa lupa akan campur tangan akan Tuhan yang membuat mereka keluar sebagai pemenang. Ketika ia mulai membangun hubungan, menjalin persahabatan, menjalin persekutuan dengan Raja Aram untuk berperang melawan Israel. Dan pada akhirnya Hanani, seorang pelihat, datang kepada Asa Raja Yehuda. Katanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu." Di dalam ayat yang ke-8 dilanjutkan, katanya, "Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya yang besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya." Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah kemenangan dalam peperangan oleh Raja Yehuda, Abia, dan Asa dalam pembacaan di dalam kitab Tawarik ini sungguh sangat menarik. Firman Allah mencatat bahwa keberhasilan, kekokohan kerajaan dan kemenangan yang mereka peroleh adalah didasari oleh sikap hati Raja Asa yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah atau bersandar penuh kepada Allah. Menariknya, peperangan yang dimenangkan oleh Raja Yehuda yaitu Asa ternyata dengan jumlah prajurit yang sangat tidak sebanding dengan kekuatan besar musuh. Dalam satu kisah, selain Raja Asa adalah Raja Abia, hanya dengan 400 ribuan kekuatan tentaranya dapat mengalahkan Yerobeam dari Israel Utara dengan kekuatan tentara sebanyak 800 ribuan orang. Sedangkan Raja Asa dengan kekuatan militer dari Yehuda dan Benyamin hanya 580 ribuan orang dapat mengalahkan Serah dari Ethiopia dan Libya dengan kekuatan militer yang tadi saya sudah sebutkan sebanyak 1 juta orang lebih. Bapak Ibu, secara logika ini pasti mustahil. Tetapi dengan mengandalkan diri dan bersandar penuh kepada kekuatan Allah yang tidak terbatas, maka apa yang mustahil dalam pandangan dan logika manusia, ternyata bersama Allah tidak ada satupun yang mustahil. Saudara yang diberkati Tuhan, dunia yang kita hidupi hari-hari ini penuh dengan ancaman dan bahaya besar. Ancaman keamanan terkait dengan politik internasional yang sementara bergejolak, yang dapat saja menimbulkan peperangan antar negara. Begitu juga dengan gejolak politik dalam negeri hari-hari ini, yang sewaktu waktu dapat berpotensi menimbulkan kerusuhan dan keributan di dalam negeri kita.
Belum lagi saudaraku ancaman oleh karena krisis ekonomi dan finansial yang dapat saja menimbulkan kesulitan hidup. Sehingga tidak sedikit orang percaya yang juga terkena imbas PHK. Mereka yang masih bekerja gajinya dipotong, ada yang setengahnya dipotong, sehingga hidup di dalam kesulitan. Bapak Ibu, di samping itu teror dan horor dari ancaman kesehatan akibat virus COVID-19 yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa di antara orang percaya. Ketakutan dan kekhawatiran yang terjangkit akibat virus ini yang dapat menimbulkan kematian. Dan ketakutan dan kekhawatiran karena akibat virus ini melumpuhkan ekonomi dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah realita musuh besar yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Inilah realita musuh besar yang datang memerangi kehidupan kita. Jujur, secara logika kita mungkin terbatas. Tetapi berita baiknya melalui kebenaran firman Allah ini, di mana Asa dengan jumlah prajurit yang sangat kecil, Abia dengan jumlah prajurit yang sangat kecil, menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menghadapi musuh-musuh yang besar, menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya yang begitu besar yang ada di depan kita. Bapak Ibu, satu hal yang menarik perhatian saya dari seorang Raja Abia ini, ketika ia harus berperang melawan Israel, ia berdiri di gunung Semaraim. Ia mendeklarasikan kebesaran Allah, dan para imam meniup nafiri. Pengertian rohaninya, gunung berbicara bagi kita tentang tempat yang tinggi, bahwasanya kita harus naik dan masuk di dalam dimensi rohani yang lebih tinggi, di dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Allah yang hidup, berseru dan sorakan kuasa serta kedahsyatan dan kebesaran Allah kita, serta menyerahkan diri sepenuhnya di dalam mengandalkan dan bersandar penuh kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang oleh kekuatan rohnya kita diberikan kemampuan yang adikodrati untuk keluar sebagai pemenang di dalam pelbagai tantangan, bahkan bahaya yang mengancam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sungguh-sungguh percaya dengan mengandalkan dan bersandar dalam tangan Allah El Shaddai, kita berhasil dan dimampukan menang melewati setiap ancaman atas musuh-musuh yang ada di depan kita. Saudaraku, firman Allah yang sering sudah kita dengar setiap saat, bahkan mungkin sudah menjadi hafalan bagi setiap gereja Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dalam peperangan yang dihadapi oleh Raja Asa di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11, sebuah hal yang menarik
ketika Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mulah kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Keyakinan akan kebesaran dan kuasa Allah yang membuat Asa dengan tegar menghadapi jutaan orang. Maka hari ini, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi ketakutan, angkat hatimu kepada Tuhan. Luaskan kapasitasmu, rentangkan sayap-sayap imanmu. Akuilah kebesaran Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang mampu mencukupkan segala kebutuhanmu, seperti yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 19. Kalau hari-hari ini saudara sulit oleh karena situasi yang tidak menentu akibat COVID dan setiap ekonomi yang tidak menentu ini, berkatakanlah kebenaran firman Allah, bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang berbahaya, engkau dapat tegar dan berdiri sambil berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah, saya mendorong kita semua untuk tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap dan bersandar kepada Allah. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah Immanuel, Allah yang sanggup menunjukkan dan membuktikan penyertaannya yang sempurna di tengah situasi dan kondisi yang paling sulit sekalipun. Haleluya. Bersama Healing Harmony Singers, mari katakan, Kau yang selalu kuandalkan. Kau yang selalu kuandalkan, Haleluya. yang selalu ku nantikan, pertolonganmu Amin. kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Bagi saudara yang kehilangan pekerjaan, saudara yang kena PHK, saudara yang mungkin sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara, sekali lagi angkat hatimu kepada Tuhan. Tetapkanlah langkahmu untuk tetap percaya dan mengandalkan Dia. Sekali lagi katakan, Kau yang selalu kuandalkan. Haleluya. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, Amin. yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, haleluya. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami undur diri dari hadapan saudara. Percayalah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah Immanuel, Allah yang sanggup menunjukkan bukti dan membuktikan penyertaannya yang sempurna
dalam hidup kita. Kita jumpa lagi 2 minggu ke depan. Dari studio, saya James Tuhumuri bersama segenap Healing Harmony memberkati saudara dengan berkat Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.